Udah belum? Oh, udah Sudah, ya. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas belajar bersama membahas tafsir hikmah-hikmah Nahjul Balaghah, yaitu kata-kata mutiara yang luar biasa indah dan penuh makna dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di kelas ini, kita bisa mengambil banyak berkah dan banyak ilmu dari Imam Ali alaihi salam. Amin. Alhamdulillah kita hari ini sudah sampai ke hikmah 270 enggak, 281 ya. Minggu lalu kita sudah sampai hikmah 280. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus selalu awas bahwa perjalanan kita masih jauh dan kita harus selalu bersiap-siap dan mengumpulkan bekal. Dan bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi untuk menghadapi hidup di dunia maupun nanti di akhirat, yang paling berguna untuk kita supaya kita bisa bertahan, supaya kita bisa menjalaninya dengan baik, itu adalah takwa. Takwa ya. Jadi kita percaya pada Allah, kita takut pada Allah, kita takut makin jauh dari Allah, kita berharap supaya makin dekat, kita menjalankan perintah-perintahnya, kita menjauhi larangan-larangannya. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian pada hikmah 281 ini kita mau belajar tentang bahwa persepsi indera kita bisa jadi rentan, bisa jadi mudah salah. Jadi kalau di hikmah 281 ini kita mau belajar bahwa bisa jadi kita punya pendapat, bisa jadi kita melihat atau mengalami sesuatu, mengalaminya, memprosesnya dengan indera-indera kita. Tapi bisa jadi yang kita alami dan kita simpulkan itu bisa jadi berbeda dengan yang orang lain simpulkan dan orang lain alami. Bisa jadi ada kesalahan di situ. Di sini kita ingin belajar bahwa kita harus terbuka pada pemikiran orang lain. Bisa jadi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan terhadap suatu kenyataan, suatu realitas, suatu pengalaman sehari-hari. Bisa jadi berbeda dengan yang orang lain alami, yang orang lain rasakan, yang orang lain persepsikan, yang orang lain fahami. Jadi pemahaman itu bisa berbeda. Keinginan juga bisa berbeda, apalagi pemahaman gitu ya. Jadi kita di sini membuka diri bahwa kita tidak selalu benar. Kita bukan yang paling benar. Dan orang lain bisa jadi sama-sama benarnya. Dan kita serahkan semua pengadilan, penghakiman, dan keadilan itu semua ada di tangan yang maha adil, yaitu Allah. Dengan begitu kita jadi tidak mudah menghakimi, menjudge orang lain sembarangan. Kita baca langsung ini hikmahnya seperti apa ya. Hikmah dari Imam Ali alaihi salam, waqala alaihi salam, dan beliau salam atasnya berkata, Laisatir rawiyatu kal mu'ayanati ma'al ibsar. Faqad takdzibul uyunu ahlaha. Wala yaghusyul aqlu manistan sahahu. Laisat itu tidak sama. Ar-rawiyatu itu berpikir. Berpikir, berpandangan gitu ya. Kal mu'ayanah ma'al ibsar. Mu'ayanah itu apa namanya? Mengamati, memeriksa. Muayanah biasa dipakai misalnya dokter yang memeriksa itu muayanah. Dokter walaupun banyak misalnya ada banyak alamat-alamat ciri-ciri dari pasien lebih bisa menentukan diagnosis apa terhadap pasien itu kalau dengan visit gitu ya. Muayanah itu arti lainnya dalam bahasa Arab artinya visit. Jadi dilihat langsung, ditanya, dilihat, dipegang gitu ya. Jadi muayanah pengamatan. Ma'al ibsor dengan
penglihatan. Nah, ibsor yang ada di sini penglihatannya bukan hanya sekedar mata ya, tapi penglihatan yang juga isinya panca indera gitu ya. Ibsor itu panca indera yang ada pemahaman tentang panca indera di situ. Ada kecerdasan dalam mengamati. Jadi kadang-kadang orang observasi itu eh, berbeda dengan sekedar melihat. Kalau melihat itu kan bisa cuma sekilas gitu ya. Kalau ibsor itu melihat yang bukan sekilas, melihat yang dengan usaha berpikir. Jadi hanya sekedar berpikir saja tidak sama dengan mengamati dengan penglihatan. Faqad takdzibul uyunu ahlaha. Sesungguhnya terkadang-kadang kadzaba itu kan berbohong ya. Takdzibu uyun, uyun itu mata tapi banyak. Kalau ainun satu, kalau uyun banyak. Terkadang mata maksudnya banyak mata itu bisa membohongi pemiliknya. Wala yaghusyul aqlu manistam sohahu. Dan tidak akan menipu akal gitu. Akal tidak akan menipu orang yang meminta nasihat dari akal itu. Rawiyah itu berpikir yang menggunakan berbagai pengetahuan ya. Rawiyah itu lebih ke pandangan, pandangan misalnya pandangan pendapat tentang masa depan, opini. Opini yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Rawiyah seperti itu. Tapi kalau muayanah masih berbentuk observasi, mengamati gitu ya. Jadi pengamatan berbeda dengan berpikir, mengeluarkan pendapat dengan berbagai dasar-dasar ilmu. Itu berbeda dengan sekedar melihat aja, melihat dan mengobservasi, mengamati. Kenapa? Karena mata gitu ya. Di sini disebutnya mata tapi bisa juga artinya indera. Panca indera itu bisa bohong, bisa membohongi pemiliknya, bisa menipu pemiliknya sendiri. Dan akal tidak akan menipu orang yang memintanya nasihat. Contoh yang paling gampang. Contoh yang paling gampang adalah ketika kita mendengar suatu cerita dari orang lain. Atau kita nggak sengaja mendengar gosip misalnya ya. Yang sering terjadi adalah ketika nggak sengaja mendengar gosip, yang terdengar salah dengar gitu ya. Apa yang kita dengar itu ternyata salah. Istilahnya tadi salah dengar. Lihat bisa jadi salah lihat. Mendengar bisa jadi salah mendengar. Mencium bau bisa jadi salah mencium bau. Makanya kadang-kadang ketika kita mencium bau gosong, kita nggak langsung menuduh bahwa ada barang gosong di rumah kita. Kita harus benar-benar sampai melihat, memegang, dan mendekati beneran ada di dapur kita nggak sih apa namanya sumber dari gosongnya gitu kan. Tapi kalau kita dari pintu, dari kejauhan mencium bau gosong, kita nggak langsung bisa menentukan bahwa gosongnya pasti ada di rumah kita, di dapur kita. Kita harus mencari di mana ini sumber gosongnya, kita mencari dengan bantuan indera penciuman kita cari, lalu kita meyakinkannya bahwa memang ada benar di situ, di dapur kita itu ada gosongnya gitu kan ya. Ada masakan yang gosong atau ada sesuatu yang terbakar misalnya. Yang indera itu kadang menipu. Kadang kita mencium bau gosong padahal tidak di rumah kita. Tertiup angin sampai ke rumah kita gitu kan ya dari rumah tetangga misalnya. Itu bisa terjadi juga. Kadang kita masuk ke suatu ruangan. Di ruangan itu seolah-olah kita mendengar ada dua orang sedang membicarakan kita. Begitu kita masuk, mereka tiba-tiba diam. Wah, di situ kita langsung merasa, wah jangan-jangan mereka ngomongin saya nih, misalnya gitu. Tapi itu belum berarti benar. Bisa jadi kita tertipu oleh pendengaran kita sendiri atau penglihatan kita sendiri. Kita melihat orang tiba-tiba punya gelagat tertentu, lalu kita menyimpulkan itu bisa menipu kita. Misalnya kita sebut suatu cerita gitu ya. Cerita, katakanlah cerita tentang pencurian atau cerita tentang penipuan, cerita tentang pengkhianatan. Ketika kita bercerita, kita lihat orang di depan kita mukanya berubah, lalu kita langsung menyimpulkan, wah
Ini dengan melihat mata mereka, melihat wajah mereka, jangan-jangan mereka sebenarnya begini, begitu, begini, begitu. Itu penipuan. Bisa jadi ada persepsi indera kita yang menipu kita. Belum tentu benar, tapi belum tentu salah juga. Tapi sangat rentan. Di sini Imam Ali alaihissalam bilang bahwa seringkali gitu ya, terkadang mata itu membohongi pemiliknya. Pendengaran seringkali membohongi pemiliknya. Tapi akal nggak akan bisa menipu orang yang memintanya nasihat. Nah, kuncinya apa? Sesuatu yang nggak akan salah itu adalah ada dua kuncinya. Yang pertama, akal. Akal itu apa? Kita harus tahu ya akal itu seperti apa. Yang kedua, kita nggak ingin tertipu kan? Nah, yang kita cari adalah nasihat. Nasihat itu apa sih? Nasihat itu sesuatu yang bisa membuat kita makin baik. Akal nggak akan menipu orang atau pemilik akal, yaitu kita sendiri ya. Akal nggak akan menipu orang yang memintanya nasihat. Artinya, yang kita kejar itu bukan faktanya, bukan gosipnya, bukan keseruan ceritanya, bukan. Yang kita cari adalah nasihat bagaimana supaya diri kita mendapatkan mendapatkan manfaat. Bagaimana kita bisa jadi lebih baik. Gimana nih contohnya? Contohnya tadi misalnya ya, misalnya kita lagi cerita soal orang yang suka berbohong, menipu, mengkhianati misalnya pasangannya, misalnya gitu ya. Contoh aja ini contoh gitu ya. Misalnya mengkhianati itu dalam arti di situ ada pembohongan misalnya gitu ya. Wah, ini ada kebohongan gitu ya. Kita cuma cerita nih. Kita cuma cerita, cerita tentang orang lain. Terus orang ini ngerasa orang yang kita lagi cerita kepada dia mukanya berubah gitu kan. Lalu kita tiba-tiba punya persepsi, wah mukanya berubah nih, kelihatan kayak nggak enak nih. Wah itu kayak yang ada keringetnya nih. Atau wah mukanya jadi merah nih. Lalu kita langsung menyimpulkan, wah jangan-jangan dia juga kayak gitu ya sama pasangannya gitu misalnya. Itu baru misalnya. Apakah fakta bahwa dia begitu membuat kita menjadi dapat nasihat buat diri sendiri? Nggak dapat kan? Jadi kita bisa tertipu oleh mata kita sendiri dan bisa tertipu oleh akal kita sendiri. Ketika yang kita cari bukan untuk perbaikan, bukan untuk nasihat, kita akan tertipu karena kita bisa tertipu oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu pingin gibah, hawa nafsu pingin memfitnah, hawa nafsu pingin melihat orang lain juga menderita, misalnya kayak gitu ya. Itu hawa nafsu. Hasad masuknya. Hasad ada rasa pengen lihat orang lain gak suka, pengen lihat orang lain benci, pengen lihat orang lain mengalami kesulitan, misalnya kayak gitu. Itu nggak akan ada gunanya. Kita pasti akan tertipu oleh akal kita sendiri, kita akan tertipu oleh mata kita sendiri. Jadi gimana caranya supaya kita nggak tertipu oleh mata kita, nggak tertipu oleh akal kita? Yang pertama, kita mengamati, tapi kita dengan membuka diri bahwa kebenaran itu eh, bukan milik, maksudnya kita tuh belum tentu orang yang paling benar dan belum tentu orang yang selalu benar. Bisa jadi orang berpikir dengan cara yang berbeda, bisa jadi orang melihat dengan cara yang berbeda. Bisa jadi kebutuhan orang lain berbeda dengan kebutuhan kita. Dan kita bukan hakim yang bisa menentukan mereka berdosa atau enggak. Kalaupun mereka berdosa, apakah ada hubungannya dengan kita? Apakah itu ada pengaruhnya kalau kita meminta nasihat untuk diri kita? Kan yang paling penting kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari, gitu kan ya. Jadi yang pertama kita cari nasihatnya apa buat diri kita sendiri. Ada gunanya nggak kita cari-cari aib orang lain? Nggak ada gunanya. Yang paling penting adalah kita cari aib diri kita sendiri, kita perbaiki. Kita cari apa yang bisa membuat diri kita lebih baik. Apa yang bisa membuat diri kita lebih baik. Nah, kita lihat lagi di sini rawiyah artinya pemikiran, kontemplasi, tadabbur. Kemudian muayanah pengamatan, observasi, pemeriksaan. Yahusyu menipu, istansoha meminta nasihat, berusaha mengambil pelajaran. Nah, ini sudah dikatakan juga dalam Al-Quran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha au adhanu yasma'una biha.
Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada. Ini luar biasa penuh makna ya. Jadi ditanya sama Al-Quran, kenapa mereka tidak berjalan di bumi supaya hatinya bisa memahami dan supaya telinganya bisa mendengar. Artinya ketika kita, mungkin ada saat-saat kita merasa semua jalan tertutup. Kita merasa kita nggak bisa apa-apa. Kita merasa nggak ada solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Mungkin kita merasa seperti itu. Mungkin kita merasa seolah-olah hati kita terhimpit, seolah-olah hati kita nggak bisa memahami apa sih yang sedang terjadi, seolah-olah hati kita nggak bisa memahami bagaimana cara kita menghadapi masalah kita, seolah-olah telinga kita tertutup, seolah-olah kita nggak punya suara yang bisa membimbing kita menuju ke perbaikan keadaan kita. Mungkin kita ada saat-saat kita merasa seperti itu. Tapi Al-Quran bertanya, tidakkah mereka berjalan di bumi? Artinya apa? Artinya ketika kita merasa seperti itu, perasaan yang tadi saya sebutkan itu, artinya kita masih kurang berjalan di bumi. Artinya kita masih kurang mencari rahmatnya, mencari bimbingannya, mencari petunjuknya, mencari pelajarannya, mencari inspirasi, mencari ketenangan dari berbagai penghiburan yang telah Allah sediakan untuk kita dengan cara-cara yang halal. Kita masih kurang untuk berjalan di bumi. Bumi kita luas, rahmat Allah luas. Sumber rahmat Allah kalau kita cari banyak di sekitar kita. Mungkin kita kurang membuka mata kita, mungkin kita kurang membuka telinga kita, mungkin kita kurang membuka hati kita, mengolah hati kita, mengolah perasaan kita. Mungkin kita kurang melakukan itu semua sehingga apa yang kita rasakan sehari-hari itu begitu menghimpit, begitu banyak kesulitan. Kita masih kurang berjalan di bumi dan mengeksplor. Kita kurang mengeksplor rahmat Allah. Rahmat Allah tuh luas. Bumi Allah tuh luas. Kita terlalu terkurung dalam diri kita sendiri. Mungkin kita terlalu terkurung dalam pemikiran kita sendiri. Kita kurang terbuka untuk melihat apa yang orang lain alami. Kita kurang mengenal orang-orang lain yang juga mengalami berbagai ujian yang lainnya. Bisa jadi ujiannya sama dan kita bisa mendapat pelajaran dari dia. Bisa jadi ujiannya berbeda sehingga kita bisa melihat kesabaran dia yang jauh lebih besar daripada kita. Sesungguhnya mata tuh nggak buta. Allah memberikan mata, telinga, supaya kita bisa mendengar, bisa melihat. Tapi mata itu nggak buta. Yang buta itu adalah hati kita. Hati kita yang buta. Dan seringkali Al-Quran menyebut hati itu untuk menyebut akal. Akal budi yang gunanya untuk memilah yang baik dan benar. Memilah yang jelek, yang buruk gitu ya. Memilah apa yang paling berguna untuk diri kita. Pada akhirnya akal itu yang kita gunakan itu adalah untuk memilih dan memilah apa yang paling bermanfaat untuk diri kita saat ini. Apa yang bermanfaat dan bisa kita lakukan. Dari segala yang bisa kita jalani, pilihan apa yang terbaik. Disitulah kita melihat apa yang bisa kita jalani sekarang. Kita merasakan kondisi kita sekarang kayak apa. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasa, apa yang bisa kita indera. Kita memilih dengan akal itu, meminta nasihat kepada akal dengan apa yang kita rasakan saat ini. Meminta nasihat, apa sih yang bisa kita jalani saat ini? Apa sih yang paling baik dari apa yang bisa kita jalani? Karena kita nggak mungkin bisa melakukan hal yang nggak bisa kita jalani kan? Kita nggak akan bisa memilih hal yang bukan milik kita. Kita hanya bisa merasakan, mengindera apa yang ada di hadapan kita, apa yang terjadi di depan kita, apa yang sampai pada tangan kita. Dan kita ambil nasihat, apa yang terbaik yang bisa kita jalani. Pilihan apa yang terbaik. Jadi kebutaan yang membuat kita tidak bisa memahami, itu bukan butanya mata kita, tapi butanya hati kita.
Pemahaman yang sejati itu nggak terletak pada mata, tapi terletak pada akal budi. Dan kita perlu garis bawahi bahwa panca indera dan pengamatan cenderung memiliki kesalahan. Perasaan kita bisa jadi masih harus kita arahkan. Bisa jadi kesalahan panca indera membuat kita tersesat dalam keyakinan yang salah. Tadi ya contohnya, bisa jadi kita ngerasa orang gosipin kita padahal lagi nggak ngomongin kita gitu. Karena kita sudah ada bias. Bias dalam akal kita itu bisa jadi bias bahwa biasnya berupa misalnya tadi ya berupa buruk sangka. Karena kita buruk sangka, kita melihatnya jadi bias. Kita melihat orang ngomongin apa, tapi kita merasa orang ngomongin kita gitu ya misalnya. Itu sering terjadi, bias itu sering terjadi. Jadi kita harus selalu memohon kepada Allah supaya ditunjuki ke jalan yang lurus. Jangan ke jalan yang belok, jangan ke jalan yang bias. Bisa jadi kita menganggap yang besar itu salah ini. Bisa jadi yang kita menganggap yang besar sebagai kecil, yang kecil sebagai besar. Yang bergerak itu diam, yang diam itu bergerak, namun akal sehat tidak demikian. Nah, tadi kan hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Hal-hal yang bikin baper istilahnya, hal-hal yang bikin bawa perasaan. Secara sains, secara ilmu pengetahuan, itu juga terjadi. Dulu waktu saya kecil, saya punya buku, judulnya buku Ilusi Mata. Gambar-gambar yang membuat persepsi mata kita tuh jadi pusing gitu ya. Jadi seolah-olah, kenapa ini nggak ada habisnya, kenapa ini nggak ada miringnya, kenapa ini seolah-olah terlihat bergerak. Cuma gambar aja bisa kita kita lihat dengan mata seolah-olah gambar itu bergerak. Atau cuma gambar dengan warna hitam putih, tapi dengan adanya pola-pola tertentu mata kita mempersepsi sebagai warna-warni misalnya. Ada buku itu tadi dulu saya kecil saya pernah punya buku daftar ilusi mata. Jadi berbagai ilusi mata. Macem-macem. Ada ilusi misalnya ilusi bulan. Kita kalau lagi naik mobil kemudian kita melihat bulan seolah-olah bulannya ikut gerak bersama kita. Padahal tidak seperti itu gitu ya. Atau kalau kita melihat hujan turun dengan cepat. Hujannya itu seperti membentuk garis gitu kan. Kalau hujan seolah-olah garis-garis. Padahal tetesan hujan nggak pernah berbentuk garis. Bentuknya hanya satu titik saja. Kalau kita lagi berdiri di ujung jalan, kemudian kita melihat sepanjang jalan. Kadang kita merasa pohonnya mendekat pada kita. Ada lagi yang lain yang makin jauh dari kita pohon-pohon itu. Jadi bisa jadi banyak sekali kesalahan persepsi. Kesalahan persepsi dari segi penglihatan maupun pendengaran. Kalau kita misalnya memutar lingkaran api, kita putar-putar dengan benang misalnya gitu, kita putar ujungnya itu ya, ujungnya ada apinya. Nanti apinya berbentuk lingkaran, padahal apinya hanya satu titik, nggak pernah berbentuk lingkaran. Tapi kita seolah melihat ada lingkaran api, padahal apinya hanya pernah dalam satu titik terus, nggak pernah dalam bentuk lingkaran. Banyak ya ini ya, dalam sains juga, bahwa persepsi kita, mata kita bisa salah. Gitu ya. Mata itu kan termasuk indera yang paling penting. Mata saja penuh dengan kesalahan. Indera lain juga sama. Pendengaran, indera peraba, indera penciuman. Nah, yang bisa memperbaiki kesalahan di indera kita apa? Akal. Akal yang bisa. Bahkan dalam dunia ilmiah, tadi contohnya contoh ilmiah, dunia ilmiah aja yang harus dilakukan selain observasi, diuji hipotesisnya, setelah diuji dianalisis. Ilmiah aja kayak gitu ya. Untuk membuktikan pohon itu beneran bergerak mendekat ke kita atau enggak. Misalnya atau bulan ikutan gerak sama kita enggak kalau kita naik mobil. Itu aja diujinya pakai hipotesis. Pakai observasi, hipotesis, kemudian diuji hipotesisnya, kemudian dianalisis. Gimana caranya kalau kita cuma sekedar melihat, mendengar gosip, kemudian kita langsung buruk sangka, jangan-jangan orang lain gosipin kita. Kita observasi dulu, ini orang ngapain aja, apa yang dikatakan. Kumpulin dulu data.
Kemudian kita punya hipotesis, kita uji hipotesisnya benar apa enggak. Cara mengujinya ya macam-macam caranya. Bisa dengan tanya langsung ke orangnya, bisa macam. Dan setelahnya apa? Setelah kita uji hipotesis benar apa salah, kita analisis. Analisisnya itu apa? Kalau untuk perkembangan diri gitu ya, dalam hal perkembangan diri soal gosip menggosip misalnya ya, kita analisis apa gunanya buat kita. Apa dampaknya buat orang kalau ada fitnah seperti ini, kalau ada atau entah fitnah entah kenyataan, apa gunanya kita tahu. Kalau kita udah tahu apa gunanya buat orang itu, kita bisa bantu apa? Apa yang bisa berguna buat diri kita? Kita bisa bantu apa? Atau kita bisa menggunakan fakta ini sebagai apa untuk perbaikan diri kita ke depannya. Makanya kita usahanya yang utama adalah meminta nasihat. Berusaha mengambil pelajaran, berusaha mengambil pelajaran tentang apa sih yang bisa kita manfaatkan sebagai perbuatan baik kita, gitu ya. Pada akhirnya menggibah seringkali malah menyesatkan kita, merugikan orang banyak gitu ya. Jadi ya ujung-ujungnya yang tidak akan menipu orang adalah kalau orang itu selalu berusaha memperbaiki diri, berusaha meminta nasihat, nasihat untuk diri sendiri. Jadi yang paling salah adalah memutuskan hanya dengan panca indera. Cuma karena dengar, kemudian prasangka buruk bahwa ada orang gosipin, atau cuma karena melihat ini mimik muka wajah yang kita hadapi ini tiba-tiba berubah kalau kita ngucap sesuatu. Itu nggak bisa jadi landasan pengambilan keputusan. Itu nggak bisa jadi landasan penyimpulan kenyataan. Kita nggak bisa nyimpulin apa-apa dari situ. Kita nggak bisa langsung mengambil keputusan apa-apa dari situ. Dan nggak penting, nggak perlu kita terlalu risau terhadap hal itu juga. Nggak usah khawatir, nggak usah galau, nggak usah bingung. Karena belum tentu benar. Kalau belum tentu benar, terus apa? Ya, kita ambil hal-hal yang pasti benar dulu. Prioritas itu ada pada hal yang paling pasti benernya. Kalau kita misalnya melihat dengan mata, dengan telinga gitu, mendengar sesuatu, melihat sesuatu. Lalu kita tahu, oh iya, Imam Ali pernah bilang itu rentan salah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tadi ya ada akal, ada pengujian, ada analisis dan lain-lain. Kalau kita belum mampu menguji gini, belum mampu menganalisis, terus kita harus apa? Kita terlanjur dengar hal yang bikin kita nggak enak. Kita harus punya sifat hilm, halim. Artinya apa? Menunda. Kita tahu itu belum pasti benar, artinya apa? Kita tunda dulu. Kita masih punya prioritas yang lain yang jauh lebih banyak. Prioritasnya apa? Prioritas kita adalah hal-hal yang sudah pasti bermanfaat untuk diri kita. Sudah pasti benar, sudah pasti manfaat. Lakukan dulu itu. Yang lain itu gimana? Ditunda dulu. Ditunda dulu, sediakan. Mungkin kalau perlu ya sediakan waktu untuk melanjutkan ke proses berikutnya. Kalau nggak perlu ya sudah, kita prioritas lain yang kita kerjakan. Jadi kalau kita membuat hukum, keputusan ya, hukum itu bukan hanya hukum terhadap orang lain. Keputusan terhadap diri sendiri, kesimpulan apapun, kalau kita lahirkan hanya pada dasarnya persepsi mata kita doang, hal yang kita lihat doang gitu ya, sering jadi terjadinya itu kebohongan dan kesalahan. Ketipu kita sama hal kayak gitu. Setan masuk ke manusia dari situ. Setan masuk ke manusia dari hal-hal yang membuat manusia merasa benar. Manusia tertipu oleh indranya sendiri sering. Manusia tertipu oleh indranya sambil bilang bahwa saya lihat sendiri kok, saya dengar sendiri kok, saya kan pengamat yang baik, merasa pengamat yang baik. Padahal urutan untuk menyimpulkannya itu belum belum pas gitu, belum semuanya dilakukan urutan-urutannya. Bagaimana cara memperoleh keyakinan akan sesuatu? Sudah pernah dibahas di Hikmah 31 ya, asas-asas keyakinan apa aja. Nah, bukan hanya diri kita yang bisa tertipu oleh diri kita sendiri ternyata. Sepanjang sejarah manusia,
Selalu ada kelompok manusia yang berusaha mengecoh manusia lain dengan memanfaatkan kesalahan persepsi. Mengadu domba hanya dengan mendengar satu atau dua kata dari orang. Mengadu domba hanya dengan melihat sedikit saja. Bukan hanya mengadu domba, orang yang diadu dombanya, orang yang mendengarkan fitnahan-fitnahan juga mudah percaya. Kenapa? Karena ada aja orang yang gampang percaya pada kesalahan persepsi itu. Orang yang mengadu domba, orang yang diadu domba itu adalah orang-orang yang gampang tertipu, gampang percaya persepsi indranya tanpa pertimbangan akal. Kalau bentuk yang paling kelihatan adalah ada trik dan tipu daya ilusionis dan pesulap ya. Dengan ada triknya, orang-orang menganggap mereka berkemampuan khusus. Mereka punya sihir gitu seolah-olah. Padahal bisa saja mereka hanya trik aja. Kalau zaman sekarang orang sudah tahu ya namanya ilusionis dan pesulap itu hanya untuk pertunjukan. Gitu ya. Cuma unjuk diri gitu kan. Tapi kalau zaman dulu yang kayak gini nih suka ada niat jahat dan klaim palsunya. Kalau zaman sekarang mungkin ya ada hal-hal seperti itu tuh sudah jadi ilmu tersendiri dan mungkin terkadang mereka juga menggunakan keahliannya, ilmunya itu untuk niat-niat jahat gitu ya, untuk menipu, untuk mencuri, untuk apapun itu. Maka akal manusia harus digunakan untuk melengkapi indera. Jangan gampang tertipu indera, tapi gunakan indera untuk hal yang pasti baiknya, yaitu untuk menyaring kenyataan, memproses, memberikannya kepada akal, menyerahkannya pada akal, dan akal harus dilatih untuk berpikir dengan baik, berpikir dengan benar. Gitu ya. Jadi banyak kesalahan persepsi manusia itu bisa menjadi sumber kesimpulan yang salah, bukan hanya masalah tadi ya. Ada masalah etika, politik, sosial, ilmiah, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga sangat amat rentan. Jadi semua persepsi harus timbang akal. Bagaimana cara menggunakan akal itu? Ya kita belajar dari Nahjul Balaghah, apa saja jebakan-jebakan akal, apa saja yang bisa menjadi penguat akal, apa saja yang bisa mengantarkan kita pada keyakinan. Jadi akal tuh bukan hanya observasi, pengamatan, dan pengalaman aja. Ada akal, ada tafakur, ada tadabur. Tafakur yaitu memahami teori sebab akibat, memahami sebab-sebabnya apa, melihat dalam-dalamnya seperti apa. Dan tadabur adalah memahami sebab akibat tapi dilihatnya dari akibat ke belakangnya kayak apa. Kalau dibiarkan nanti bakal jadi seperti apa. Jadi untuk memperoleh keyakinan kita melakukan tahapan akal. Kita pernah bahas di hikmah 31 ya. Nah, dalam hikmah 282 ini juga soal tertipu. Tadi kita tertipu oleh persepsi indera kita. Ternyata ada hal lain yang bisa menipu kita juga selain indera kita sendiri. Bainakum wa bainal mau'izah hijabun minal ghirah. Di antara dirimu dan di antara pelajaran-pelajaran. Ada hijab, ada tabir yang menutupinya. Yaitu apa? Terbentuknya dari tertipu terhadap dunia. Jadi, kesenangan dunia itu apa aja sih? Orang yang mengejar kenyamanan, orang yang mengajar misalnya glamor, orang yang mengejar kebahagiaan itu dengan titel-titel duniawi. Orang kadang memahami namanya kenyamanan itu bentuknya harus ada anak istrinya yang baik-baik, soleh-soleh, ganteng-ganteng. Ada lagi orang bilang kenyamanan dunia itu, kenyamanan dan kebahagiaan itu harusnya dilihat dari rumah yang bagus, dilihat dari keluarga yang apa lengkap gitu ya, lengkap. Kemudian di situ harus jalan-jalan, harus ada ini itu, pokoknya segala hal yang duniawi punya.
Punya tas bagus, punya mobil bagus, punya pendidikan, punya popularitas, disenangi banyak orang. Tipis bedanya antara kesenangan dunia dengan eh, kesenangan spiritual tuh tipis beda. Seringkali orang menukarkan, menyalahartikan gitu ya, ditukar-tukar kayak gitunya. Padahal kalau jujur dengan diri sendiri kita tahu deh, yang mana yang kita tuh hanya tergoda sama kesenangan dunia, yang mana yang sebenarnya cuma label aja, bukan kebahagiaan yang hakiki. Gitu. Kita tahu deh kalau jujur pada diri sendiri. Nah, orang yang nggak akan pernah bisa dapat nasihat adalah orang yang ketipu sama tertipu oleh dunia. Tertipu tuh bagaimana? Kadang kita mengartikan sesuatu itu tertipu oleh labelnya, label duniawinya, kekuasaan, popularitas, gelar. Yang kita inginkan adalah mencari ilmu. Tapi kita tertipu dengan label, kita jadinya nyari gelar. Gelar memang benar, gelar itu salah satu cara untuk mencari ilmu. Dengan adanya jenjang-jenjang, kemudian kita lulus dari jenjang satu ke jenjang lain. Kemudian kita mendapatkan gelar itu. Iya benar, di situ ada bagian dari gelar itu yang menjadi batu loncatan kita untuk belajar, untuk mencari ilmu. Tapi itu bukan segalanya. Ilmu itu bukan hanya yang didapat dari gelarmu. Di dalam segala proses itu, ada berbagai hal yang berharga. Ilmu, pengalaman berhadapan dengan orang, pengalaman tidak menganggap diri yang paling benar, pengalaman berhadapan dengan kompleksnya ilmu pengetahuan, kompleksnya teori-teori satu dengan teori lain. Selain itu, di dalam berbagai proses mencari ilmu itu, kita tahu bahwa sekolah pun bukan segalanya. Di luar sekolah pun kita masih harus menghadapi dunia, menghadapi kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari bersama orang-orang terkasih, kejadian-kejadian yang kita alami, ujian-ujian yang kita hadapi, itu pun butuh ilmu. Ilmu itu ada banyak, tidak hanya yang satu itu saja. Banyak PR kita. Ilmu agama, ilmu pendidikan, ilmu bersosial, ilmu bagaimana berakhlak, ilmu bagaimana supaya beradab. Kita jangan sampai tertipu kesenangan dunia. Itu adalah tabir dari segala pelajaran. Kita merasa pongah karena tertipu oleh gelar. Kita merasa pintar karena sudah dapat gelar. Akhirnya kita nggak akan bisa dapat pelajaran yang sesungguhnya. Kalau orang belajar ilmu beneran ketika dapat gelar, dia ingat pada prosesnya. Dia ingat bahwa dalam prosesnya ketika dia memahami ilmu makin lama makin paham ilmu-ilmu itu, dia makin tahu bahwa dirinya tuh sesungguhnya hanya orang kecil yang tidak paham ilmu apa-apa. Dia dihadapkan pada samudra ilmu yang luas terbentang dan dia masih belum paham apa-apa. Akhirnya dia malah lebih tawadu. Seharusnya seperti itu. Itu baru satu contohnya, baru gelar saja. Masih banyak tipuan-tipuan dunia yang membuat kita nggak bisa ambil pelajaran. Kita mendefinisikan kebahagiaan itu sebagai apa sih? Kita pengen anak kita berhasil. Iya benar kita pengen anak berhasil. Lalu kita membangga-banggakan anak kita di depan orang lain. Yang kita banggakan apanya? Yang kita banggakan capaian-capaian duniawinya gitu. Lalu kita melihat membanggakan di depan orang, ternyata sebagian dari orang yang melihat kita tuh ternyata ada orang yang sebagian anaknya cacat. Sebagian mereka ekonominya kurang sehingga nggak bisa mendidik anak seperti itu. Sebagian dari mereka mungkin terpaksa terpisah dengan anaknya. Lalu apakah kita akan tertipu oleh sekedar capaian-capaian duniawi itu? Kita mendefinisikan mungkin anak tuh
Sukses tuh kalau begini begitu. Kalau kita tuh sukses mendidik anak kalau anaknya begini begitu. Padahal apa yang dialami semua orang tuh berbeda-beda. Kita nggak bisa membangga-banggakan seperti itu. Kita nggak bisa menggantungkan penilaian kita terhadap keberhasilan tuh hanya di situ saja. Bisa jadi titel-titel dan label-label yang kita lihat itu hanyalah kesenangan dunia yang menipu kita, yang membuat kita jadi tertutup oleh dari pelajaran-pelajaran itu. Kalau kita terlalu terpaku pada definisi tentang berhasil anak kita tuh begitu-begitu saja gitu ya, hal-hal yang duniawi-duniawi saja kita tertipu begitu, akhirnya kita melupakan bahwa yang paling benar, yang paling harus diperjuangkan dari pendidikan seorang anak adalah bagaimana supaya anak itu jadi beradab dan berakhlak. Bagaimana supaya anak itu jadi bertakwa di hadapan Allah. Bagaimana anak itu mempunyai mental yang baja supaya bisa mengarungi kehidupan. Bukan sekedar anakku sudah bisa jalan, anakku sudah bisa matematik, bukan sekedar anakku pintar ngaji, anakku pintar ini itu, bukan. Iya, itu mungkin bisa jadi batu lompatan supaya kita tahu target-target kita untuk mengajari anak. Tapi kita nggak boleh sampai lupa bahwa kita harus selalu mengambil pelajaran kebermanfaatan. Kita selalu mencari makna, makna penghambaan secara spiritual menuju Allah. Kita juga membersamai anak bukan hanya dari segi yang fisik saja. Bukan dari hal-hal capaian duniawi begitu saja. Kita membersamai anak juga bagaimana anak ini memandang dunia nantinya. Bagaimana nanti anak ini memandang dunia, bertuhan. Bagaimana anak ini menjadi hamba Allah yang sejati. Susah, memang benar susah. Kenapa susah? Karena kita banyak hijab, karena kita banyak sekali halangan. Halangan yang berupa titel-titel duniawi itu. Berat sekali. Karena tanggung jawab kita seringkali kita salah. Kali kita salah memikulkan tanggung jawab kita kepada hal-hal yang hanya bersifat duniawi. Bukan berarti itu harus ditinggalkan, bukan. Itu juga harus dikejar. Tapi selalu bersihkan niat kita. Bersihkan selalu niat kita. Jangan sampai ternodai oleh kotoran-kotoran. Latihkan anak kita juga supaya niatnya bersih. Karena kalau kita terus mengejar hal-hal yang duniawi, nanti kita jadi orang yang serakah. Kalau kita mendidik anak kita untuk mengejar targetan-targetan yang seperti itu, nanti anak kita juga menilai dunia dan menilai orang lain, menilai keberhasilan dirinya dengan cara yang duniawi, dengan cara yang serakah juga. Terus bersihkan diri kita, bersihkan niat kita, bersihkan hati kita. Bahwa perkembangan diri kita, walaupun mungkin capaian-capaiannya bentuknya mungkin masih terlihat duniawi, mungkin kita tetap aja mengejar matematika, bahasa Inggris, atau mengejar gelar, atau mengejar pendidikan yang seperti itu. Atau mengejar untuk memiliki rumah. Yang kita cari, kita niatkan ini semua untuk Allah, supaya kita bisa beribadah lebih baik kepada Allah nanti di dunia. Terus bersihkan niat, arahkan anak-anak kita juga supaya niatnya adalah untuk Allah, supaya dirinya berkembang menjadi hamba Allah yang sesungguhnya di jalan Allah. Jadi sebenarnya semua hal yang kita lihat itu punya pelajaran. Kita melatih diri kita maupun anak kita supaya kita melihat pelajaran dari segala apa yang kita alami, segala apa yang kita lihat. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita derita, apapun yang kita rasakan. Yang kita bisa lakukan hanyalah mengambil hikmah, mengambil pelajaran, memutuskan apa yang terbaik yang bisa kita jalani.
Jadi yang membuat kita terhijab sungguh sebenarnya adalah pemikiran kita sendiri. Kita tertipu sama dunia. Kita tertipu label-label. Kita tertipu itu semua. Memang benar. Kita punya nabi, kita punya wali, kita punya ulama, kita punya agama, kita punya berbagai macam nasihat. Kita punya banyak peringatan. Kita punya Al-Quran, kita punya segala macam ini. Tapi itu nggak akan berguna kalau kita buta. Itu nggak akan berguna kalau kita nggak buka mata. Kita akan terus menderita kalau kita nggak buka mata kita. Dan kita nggak mau kan hidup selalu menderita. Menghadapi apapun yang kita hadapi ini, kita tetap harus membuka mata kita, membuka hati kita. Dalam surat Rum ayat 52 sampai 53 ada kelompok orang yang tertutupi tabir yang tidak akan bisa mengambil pelajaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summad du'a'a idza walau mudbirin. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati dan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka berpaling ke belakang. Jadi kalau kita sudah berpaling ke belakang, nggak mau terima kebenaran, nggak mau terima pelajaran, nggak mau terima pemikiran yang lain terhadap apa yang kita alami, apa yang kita derita, kita udah sama seperti orang mati. Dan nggak ada gunanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada gunanya petunjuk apapun kalau udah menutup mata kayak gitu. Nauzubillah min dalik. Semoga Allah melindungi kita supaya kita nggak jadi orang seperti itu. Wa ma anta bihadil umyi andolalatihim bihadil umyi andolalatihim. In tusmi'u illa may yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Engkau bukanlah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Engkau tidak dapat menjadikan seorang pun mendengar, kecuali orang yang beriman pada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Jadi kita bisa mendengar dengan bantuan dengan wasilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya adalah beriman pada ayat-ayat Allah dan menyerahkan diri. Percaya bahwa ini petunjuk yang paling benar, petunjuk jalannya lewat sini, kita percaya wasilah ini dan berserah diri. Berserah diri itu apa? Berserah diri itu menerima qadha dan qadar ilahi, menerima identitas kita sebagai muslim, menerima bahwa diri kita ini muslim, menerima bahwa diri kita ini adalah hambanya Allah, adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, yang akan disempurnakan oleh Allah, yang akan ditunjuki jalannya oleh Allah, dan jalan penyempurnaan diri dengan diri orang lain itu berbeda. Allah sudah menyiapkan itu semua. Allah yang paling tahu diri kita. Kita menerima jalan kita. Kita mengusahakan apa yang paling baik untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri, kita mengusahakan yang terbaik itu supaya kita makin dekat sama Allah. Kita menerima ujian kita supaya kita makin dekat dengan Allah. Yang menutupi tabir itu adalah ghirrah, cinta dunia. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti kenyamanan diri, mengikuti definisi kita sendiri akan kebahagiaan. Definisi kita sendiri yang didasarkannya sebenarnya dari hawa nafsu, dari hal-hal yang duniawi, malas mencari kebaikan, dan berbagai kejelekan akhlak lainnya. Sifat binatang, maunya cuma yang senang-senang aja gitu misalnya. Tabir ini menutupi hati manusia, menghalangi penglihatan manusia, menutupi manusia dari nasihat dan pelajaran dan hikmah. Lalu dalam surat Fatir ayat 5 dikatakan, Ya ayuhan nas inna wa'adallahi haqqum fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, janji Allah tuh benar. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
Setan tuh masuk ke kita di segala macam apapun yang terjadi di kehidupan kita. Hati-hati. Lalu di sini ada sedikit cerita gitu ya, cerita tentang syair Imam Ali Al-Hadi alaihissalam. Kalau penasaran ceritanya gimana bisa dibaca sendiri. Kemudian ini syairnya seperti ini. Syair dari Imam Ali Al-Hadi. Batu ala qulalil ajbal tahrusuhum. Gulbur rijal falam tanfa'humul qolal. Mereka membangun di lereng gunung-gunung yang tinggi, namun keunggulan para lelaki tidak memberi manfaat pada mereka. Mereka turun dari puncak kehormatan mereka dan menetap di dalam liang. Sungguh buruk tempat tinggal mereka. Seruan keras menyapanya setelah mereka dikubur di mana gelang, mahkota, dan perhiasan mereka. Gelang itu artinya bisa jadi ini ya ke arah apa yang membuat kita terikat. Kemudian mahkota adalah kekuasaan, popularitas, kedudukan di masyarakat, gelar. Perhiasan itu hal yang menghiasi kita, yang membuat kita terlihat indah di mata orang lain. Bukan hanya sekedar kalung, gelang, cincin, bukan. Tapi perhiasan itu adalah apa yang kita anggap menghiasi kita di mata orang, membuat orang senang pada kita. Itu kadang-kadang juga menipu kita, membuat kita nggak bisa ambil manfaat dan nasihat. Di mana wajah-wajah yang dulunya penuh kenikmatan, yang dari mereka binatang, bintang dan mahkota berdenting. Sudah lama mereka makan dan minum, namun hari ini setelah makan mereka dimakan. Maksudnya adalah kita sudah lama menikmati ini semua, tapi nanti mereka akan dimakan tanah juga. Akan menghadapi kematian juga ujung-ujungnya. Orang-orang yang sudah lalai dengan segala hal duniawi ini, nanti akan ada saatnya juga mati, meninggal, dimakan sama tanah. Dan orang-orang yang mengambil nasihat itu adalah orang yang beruntung. Nikmati apa yang tampak damai di bawah bayangan istana megah. Mereka memberimu apa yang kamu inginkan setiap pagi dan petang. Orang membayangkan istana megah, orang membayangkan rumah yang indah, gaji yang besar, mobil yang bagus, pendapatan yang bagus, kekuasaan, kecintaan masyarakat, popularitas. Orang membayangkan itu semua. Terlihatnya damai hidup kita kalau dapat itu semua. Seolah-olah semuanya memberikan apa yang kita inginkan pagi sampai petang. Tapi nanti akan saat ada jiwa bergemuruh di dada, di saat kita mau mati, nanti kita akan menyadari dengan keyakinan bahwa kita hidup dalam ketertipuan. Gimana cara supaya kita nggak hidup dalam ketertipuan? Kita harus ingat mati. Di dalam dua syair ini diingat hari ini setelah makan mereka dimakan. Dan di sini juga diingatkan bahwa kita akan ada saatnya ada gemuruh dalam dada. Yaitu saat kita sudah mau dicabut nyawa. Supaya kita nggak sadarnya hanya pada saat ketika kita dicabut nyawa, kita ingat mati setiap hari. Kita ingat bahwa kita ingat setiap hari bahwa kita akan mengalami kematian, kita akan menghadapi dunia setelah mati, kita akan ada akhirat. Jadi kita harus kumpulkan bekal. Pelajaran hari ini sampai sini dulu aja ya. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari ketertipuan terhadap indera kita sendiri maupun hal-hal duniawi ya. Persepsi kita tentang kebahagiaan yang sebenarnya hanya kebahagiaan duniawi gitu ya. Moga-moga kita terlindungi. Ada pertanyaan atau sharing-sharing silakan. Kalau nggak ada kita tutup dulu sesi live kita. Makasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu membersamai, meluangkan waktunya yang berharga untuk menemani kita semua saling belajar, memahami hikmah Nahjul Balaghah. Semoga berkah, bermanfaat, dan semoga eh, berkahnya juga memancar kepada orang-orang sekitar kita yang hadir maupun yang tidak hadir, yang telah mendahului kita. Lalu kita juga doakan
pada seluruh muslimin muslimat, pada kemenangan kaum Palestina, kemenangan mereka. Kemudian kita doakan kemenangan dari kebenaran dan kekalahan bagi kezaliman. Kita doakan semua yang sedang sakit semoga segera sembuh, yang sedang menderita semoga segera dilepaskan dari penderitaannya. Kita doakan segala kemaslahatan dan afiah bagi seluruhnya. Atas segala niat baik kita ini kita sampaikan Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.